So, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah banyak yang hadir ya. Langsung kita mulai aja, ibu-ibu, bapak-bapak semua yang ada di sini. Hari ini nggak usah kenalan dulu ya, karena ini ada banyak banget. Nanti kenalannya via WA, via DM boleh. Ya, hari ini saya mau cover metode, penjelasan metode kita yang kita pakai ya. Metode yang kita pakai sama penjelasan challenge. Nanti challenge itu teknisnya seperti apa ya. Jadi langsung aja boleh deh di-share apa namanya? PowerPoint-nya. Oke, perkenalan dulu ya. Perkenalan dulu, siapa tahu ada yang belum kenal saya ya kan. Ada beberapa yang saya kayaknya familiar sama gambarnya ya. Ada beberapa, tapi ada juga yang baru-baru. Jadi perkenalkan nama saya Faridatul Hasanah ya, bisa dipanggil Farida, bisa dipanggil Mbak Farid, apa aja ya. Oke lah, it's fine ya. Kemudian saya ibu 2 anak ya. So these are my beautiful kids. Anak pertama saya namanya Fadil, usianya 7 tahun. Anak kedua saya usianya 20 bulan ya, Feliza cewek. Nah, ini ya tentu saja di sini kurang satu ya, suami saya belum masuk. Tapi nggak usah. Ya, itu kita. Terus next itu saya ya. Jadi ya. Usia saya berapa ya? 30 plus lah, 30 plus. 30 plus ya, jadi udah ya ibu-ibu lah, ibu-ibu anak juga gitu kan. Nah, jadi apa sih Kids Second Language itu ya? Jadi gini, dulu itu ya, kenapa saya bikin Kids Second Language? Dulu itu gini, saya ngajarin anak saya bahasa Inggris nih anaknya. Ini saya mulai saya mulai input anak saya itu ketika dia usia 2,5 tahun, itu tahun 2018 ya kan. Kemudian by the age of 4, jadi sebelum sekitar usia 4 tahun itu anak saya udah mulai output, udah mulai ngomong gitu ya, udah mulai ngomongnya udah mulai banyak. Itu kayak yang saya share di Instagram itu, ngomongnya udah banyak. Terus ya namanya orang tua ya, lihat anaknya kayak gitu kan, loh kok gini ya gitu. Terus saya video ya kan, terus saya taruh di status WA gitu. Biasalah ibu-ibu ya kan, kalau mau statusin dirinya sendiri kan kadang masih nggak rapi ya, pakainya daster gitu, nggak statusable lah ya. Jadi yang distatusin adalah anaknya. Nah, jadi waktu itu saya suka bikin status anak saya ngomong bahasa Inggris gitu. Terus teman-teman saya banyak yang nanya, Mbak itu gimana caranya ngajarin anaknya bahasa Inggris gitu-gitu. Banyak ya, banyak itu saya bilang banyak itu banyak, nggak cuma 1-2 gitu. Dan setiap kali ada teman gitu ya, atau saudara yang nanya seperti itu, saya itu jelasin satu persatu gitu, karena itu via WA. Jadi saya jelasin gini loh caranya gitu. Sampai akhirnya saya tuh kayak merasa kok aku jelasinnya gitu terus berulang-ulang gitu, kayak capek gitu. Akhirnya saya bikinlah Instagram ini. Saya bikin Instagram, jadi saya share segala sesuatu tentang ngajarin anak bahasa Inggris. Jadi ceritanya begitu, sampai muncul Instagram itu ceritanya begitu. Jadi kalau misalnya ada yang nanya-nanya lagi gitu, Mbak itu gimana cara ngajarinnya? Tinggal saya kasih link Instagram. Gini loh, silahkan dicek, dibaca-baca, disimak, itu semuanya dari postingan yang paling bawah itu nggak akan expired gitu. Maksudnya masih bisa digunakan, masih relate, masih bisa dipakai. Jadi jangan lihat postingan yang awal-awal aja. Justru postingan yang lama-lama ya itu ide-ide yang sebenarnya ya. Ide-ide yang sebenarnya itu banyak justru di postingan yang awal-awal ya.
Jadi sekarang kalau ada yang nanya gimana caranya ngajarin anak bahasa Inggris, tinggal saya kirim link IG-nya gitu. Itu ceritanya ya, ceritanya. Jadi Kids Second Language itu dibikin yaitu karena kita mau sharing itu, menjawab pertanyaan-pertanyaan ibu-ibu, teman-teman, terus akhirnya meluas ya kan, meluas, nggak cuman lingkup orang-orang yang saya kenal. Bahkan sekarang tuh banyak banget yang saya benar-benar nggak kenal, dan dari situ justru saya belajar banyak gitu. Ada guru bahasa Inggris, ada dosen bahasa Inggris juga di situ, ada tutor bahasa Inggris, macam-macam, backgroundnya macam-macam. Ya, ada yang kayak saya share di story itu yang anaknya nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, dari ya saya belajar banyak dari situ gitu. Oke, next. Nah, ini ceritanya. Ya, ceritanya gimana tuh ceritanya? Ceritanya saya nemu metode yang saya pakai untuk ngajarin anak saya bahasa Inggris tuh gimana? Kalau itu tadi kan IG-nya ya, terus metodenya. Karena metode yang kita pakai ini tidak seperti metode yang digunakan di sekolah ya. Kalau di sekolah itu metodenya kan, masih ingat nggak dulu belajar bahasa Inggris di sekolah? Ya kan? Ngafalin vocab. Ya kan, dikasih 10. Wall sama dengan dinding, cupboard sama dengan lemari, bottle sama dengan botol, ya kan, cup sama dengan gelas, atau apalagi chair sama dengan kursi, gitu kan. Suruh ngafalin gitu 10, 20 atau 10 tiap hari, whatever. Kayak ngafalin vocab, itu metode di sekolah. Terus menerjemahkan. Kalau misalnya ada bacaan bahasa Inggris diterjemahin. Terus apalagi ada rumus-rumus. Nah, metode yang kita pakai, yang saya pakai untuk ngajarin anak saya, itu nggak seperti itu, nggak sama sekali. Jadi nggak ada hafalan vocab, nggak ada nerjemahin, nggak ada hafalan grammar, no, not at all. Nih, ini buktinya nih. Coba saya tanya grammar, Mas, do you know what grammar is? I have no idea. You have no idea? What grammar do you know? Oh, I don't know. Dia nggak tahu grammar, tapi dia bisa pakai ya, benar-benar bisa pakai past tense, bisa pakai present, bisa pakai perfect, bisa pakai, tapi dia nggak tahu apa namanya. And it's totally fine, ya. Jadi gitu, metode kita itu beda. Nah, gimana itu ceritanya saya nemu metode itu? Jadi dulu itu ya, zaman dulu saya waktu masih kerja, kuliah itu adalah tuntutan. Jadi pekerjaan saya itu menuntut saya untuk kuliah lagi gitu, untuk kuliah lagi, untuk pursue higher education, harus kuliah lagi gitu intinya. Tapi saya pengennya kuliahnya di luar negeri. Kenapa? Karena saya udah kuliah di dalam negeri gitu kan. Jadi pengennya next education, kuliah saya nanti saya pengennya di luar negeri gitu. Nah, tapi kuliah di luar negeri itu kan selalu ada syaratnya TOEFL, IELTS gitu ya. Nah, itu saya selalu mentok di situ gitu. Jadi saya terakhir kuliah itu lulus tahun 2015. Itu pengen langsung kuliah lagi tuh sebenarnya pengen, tapi selalu mentok sama IELTS, dan udah disibukkan dengan kerjaan ya, karena posisi itu saya posisinya itu kerja, jadi kerjaan tuh ada aja gitu ya, diselesain satu nambah lagi gitu. Akhirnya tuh nggak belajar gitu loh, nggak belajar sampai pada akhirnya tahun 2018 itu saya memutuskan saya cuti, saya mau fokus belajar bahasa Inggris, karena kalau nggak gitu ya kapan lagi, terus saya nggak kuliah-kuliah gitu ya kan. Tahun 2018 itu saya kursus bahasa Inggris karena nggak bisa lama-lama, terus pulangnya saya praktekin apa yang saya pelajari, cara yang diajarkan, saya praktekin terus sama anak, bareng sama anak. Jadi kayak ngobrol gitu ya, ngobrol sama anak itu karena kita butuh partner ya kan, kita butuh partner buat ngobrol. Mau ngobrol sama siapa? Mau sama suami? Oh, jangan tambah ribut. Ya udah sama anak aja. Jadi gitu ceritanya. Jadi sebenarnya nggak sengaja ya. Saya ngajarin anak saya ini nggak sengaja. Cuma pas tahun 2018 itu kita mulai
nonton-nonton video bareng, terus saya ajakin ngobrol, terus saya amati perkembangannya. Justru anak saya itu lebih cepat daripada saya, dia lebih cepat fluent, lebih cepat, terus dapat vocabnya lebih banyak daripada saya. Dari situ saya pelajari. Jadi saya nonton video TED Talks banyak, saya ya nonton, mostly saya nonton. Jadi nonton tentang language acquisition, nonton segala macam lah, pokoknya tentang language sampai sekarang. Dan itu sambil saya amati gitu. Ya, dan metode ini itu nggak cuma diaplikasikan. Jadi minta tolong di mute ya. Jadi dipraktekinnya itu bukan cuman ke anak saya doang gitu, maksud saya. Teman-teman saya yang nanya, yang di WA itu beberapa anaknya yang sekarang udah bisa diajak ngobrol enak gitu. Jadi nggak cuman sudah aplikasikannya itu nggak cuman ke anak saya, tapi juga ke keponakan saya, ke anak-anak teman-teman saya. Itu yang di IG saya taruh di highlight video kirimanmu. Itu ada beberapa anak teman yang sudah output gitu ya. Ditambah lagi sekarang banyak yang praktekin dari teman-teman yang saya kenal dari Instagram, banyak yang praktekin gitu ya. Itu pada cerita, ya anakku udah bisa hitung 1 sampai 5, anakku udah mulai ngeluarin kata-kata bahasa Inggris gitu-gitu. Banyak ya. Cuman yang kirim videonya kayaknya belum banyak ya. Tapi saya yakin banyak di luar sana yang mempraktekkan. Cuman hasilnya belum benar-benar yang kayak ini loh. Ya ada yang hasilnya itu udah kelihatan banget, itu ada. Ya. Tapi memang proses belajar bahasa itu nggak cepat ya, maksudnya nggak yang kayak 3 bulan lancar pasti berbahasa Inggris, enggak ya. Memang butuh waktu. Saya bilangin dari awal, it takes time. Jadi jangan berharap nanti setelah challenge anaknya langsung castis terus bisa ngomong bahasa Inggris. Enggak. Oke. Jadi ekspektasinya biar bisa disesuaikan dari sekarang. Gitu ya. Oke, lanjut deh. Nah, itu ceritanya. Kita ketemu metode ini. Nah, ini contohnya, ini ponakan saya nih. Yeah, okay. Purple. What about green? Green? You have the color green? Can you find the color green? How about the orange one? Orange. Yeah, that's orange. Put it right there. Orange. Here, go. There you are. Orange. Orange. I found an orange. Oh, thanks. Yeah, put it right there. Is this orange? Yeah, that is a light orange. That is a light orange. Good. What about this one? Is this orange too? No. It's not orange? Okay, let's find orange. Is this orange? This one? Yeah. Yeah. So we sort all the colors. So far, what colors do we have? We have all the colors, I Oh, guess. the color. Yeah, we even have white. Is this white? Yeah, that's right. That's Put it right. in the flower. Yeah, put it right there, and That one, the back one. okay, and put some in your bag. What about this one? Is this white? White and Udah? Oke. Ya, itu tadi ya potongan video saya ngobrol sama ponakan saya. Ini umurnya yang di video ini sekitar 2 tahun 7 bulan apa berapa ya? Sekarang udah 3 tahun ya. Jadi kalau saya pulang kampung, ini posisinya dia di Pati, kita di Depok ya. Jadi kalau saya pulang kampung, ya udah anak ini kalau ngomong sama saya udah otomatis aja kayak gini gitu. Ngomong sama anak saya juga kayak gitu, udah otomatis all in English. Ya. Ini inputnya dia lebih kecil, mulainya lebih kecil. Kalau anak saya kan mulainya usia 2,5 tahun ya. Kalau ponakan saya ini inputnya itu lebih kecil. Karena dulu nggak sengaja juga. Jadi maksudnya gini, namanya orang tua ya ini orang tua normal ya. Orang tua normal. Ngasuh anak itu kadang ada capeknya, ya enggak?
kadang ada capeknya. Terus pas orang tuanya udah capek, pengen istirahat gitu ya, pengen sambil rebahan, anaknya nggak lari-larian gitu, dikasih screen. Dulu itu pertama kali dia dikasih screen itu, saya masih ingat banget. Ayahnya yang kasih screen gambarnya ikan mas lari-larian. Ikan mas lari-larian, nggak ngomong. Beneran ikan mas lari-larian itu loh. Terus saya giniin, ngapain kamu kasih screen anakmu, itu adik ipar saya. Ngapain kamu kasih screen anakmu kayak gitu, nggak ada manfaatnya, saya bilang gitu. Sama-sama kasih screen, mending kasih lagu-lagu bahasa Inggris. Saya bilang gitu. Terus, oh iya ya, itu usia berapa ya? Itu masih kecil kayaknya, belum mulai ngomong itu. Ya sebenarnya pelanggaran. Ya, aturan WHO, screen itu baru boleh dikasih usia 2 tahun ya, tapi namanya manusia ya kan, daripada dikasihnya kayak gitu yang nggak bermanfaat. Saya suruh kasihnya itu screen bahasa Inggris itu. Terus dia mulai input tuh, mulai nonton lagu Super Simple Song. Super Simple Song itu lama banget, nonton Super Simple Song itu lama, beneran ada setahun kayaknya. Super Simple Song terus saya mulai ajakin ngobrol ya kan, dia udah ngomong sama ibunya bahasa Indonesia, sama orang tuanya, sama neneknya bahasa Jawa. Jadi udah ngomong duluan, habis itu saya ajakin ngomong kayak gini. Ajakin ngomong, loh kok bisa? Ya udah, saya lanjutin. Terus saya giniin, ini kalau aku nggak di rumah, gitu kan, kalau saya pas nggak di kampung, ini harus tetap ada yang ngajakin ngobrol, saya bilang gitu. Terus akhirnya ya ibunya mau nggak mau belajar. Jadi ibunya itu waktu saya buka kelas coaching itu, yang pertama ibunya dia join. Nah itu baru orang tuanya, ibunya itu belajar bahasa Inggris. Kenapa? Ya karena ini anaknya udah butuh partner gitu kan. Nah, terus kita lanjutin juga ya, Dek ya. Kita buat percobaan dalam tanda kutip untuk program output acceleration kita. Kalau anak segini gimana sih progresnya? Gitu kira-kira ya. Ini ponakan saya, ya. Dan ini dilakukan sendiri di rumah ya. Udah bisa kayak gini nih sebelum ikut program-program kita. Udah bisa. Ya, udah bisa kayak gini. Cuman memang di situ saya yang ngajakin ngobrol gitu dari awal. Lanjut, Dek. Oke, nah ini saya mau jelasin. Saya mau jelasin yang ini. Ini kan yang selalu muncul di Instagram kita ya. Jadi kita amati ya, kita amati aja. Bagaimana sih anak kecil itu belajar bahasa, bukan bahasa Inggris ya. Bahasa, semua bahasa. Bahasa pertama, misalnya anak kita bahasa pertamanya bahasa Indonesia. Gimana? Coba amatin aja. Gimana sih itu anak belajar bahasa? Pertama itu pasti mendengar. Ya kan? Ada nggak anak kecil langsung kita sodorin buku? Bayi nih, bayi. Enggak kan? Pasti kita ajakin ngobrol. Adek, ayo yuk mandi yuk. Kita mandi ya, dibersihkan biar sehat, biar wangi. Gitu kan orang tua punya bayi umur 1 bulan. Diajakin ngobrol kan? Nah, itu kita ngajakin ngobrol, itu mereka mendengarkan. Bahkan mereka itu mendengarkan dari pada saat kita di dalam kandungan. Anak bayi itu di dalam kandungan ya. Sejak bayi di dalam kandungan itu anak sudah bisa mendengar, itu listening. Ya, mereka mendengarkan ibunya ngomong, mereka mendengarkan ayahnya ngomong, mereka mendengarkan orang-orang di sekitarnya ngomong. Ya kan? Mulai dari listen. Itu pertama. Kemudian mereka nanti usia sekitar 1 tahun gitu ya. Sekitar 1 tahun tuh mulai ngomong tuh, ya kan? Mulai ngomong. Ibu, bapak atau mama, papa, mam, nen, ya kan? Mulai ngomong. Speak. Ya kan? Nanti udah ngomong nih, ngomong 3 tahun, ngomongnya udah banyak. 4 tahun udah bisa protes, ya kan? 7 tahun apalagi kayak anak saya kemarin ngomong gini. You know what, Ibu? What? Aku bilang gitu kan. Actually, being a kid is a hard work. What? Itu 7 tahun tuh udah bisa kayak gitu protes. Because they need to do whatever their parents say gitu. Itu 7 tahun, oke? Nah, oke. 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun anak ngomong. 2 tahun lah ya. 2 tahun tuh biasanya ngomongnya udah banyak. 2 tahun, 3 tahun anak ngomong.
Habis itu nanti sekitar usia 5 tahun tuh kita mulai kenalin kan membaca, ya kan? Mau masuk SD nih, kita ajarin membaca dikit-dikit gitu kan. Habis itu baru diajarin nulis gitu kan. Coba deh, coba pikir-pikir lagi ya. Coba, salah nggak ini? Ada yang salah nggak? Maksudnya semuanya kayak gini atau ada yang nggak kayak gini? Enggak loh, anakku dari bayi langsung aku ajarin nulis gitu. Ada nggak? Nggak ada. Karena ya memang begini, proses natural itu seperti ini. Dan belajar bahasa apapun itu harusnya seperti ini. Kalau dibolak-balik kayak zaman kita sekolah, itu repot. Kalau zaman kita sekolah dulu, ya kan, kita baca dulu. Kita belum pernah dengar, kita baca. Itu repot. Nanti kenapa harus next day. Nah, nextnya. Nah, ini kenapa nomor 1 dan 2 harus dilakukan di rumah? Karena saya pernah ajak live teman saya yang anaknya itu sekolah di sekolah internasional, ada di IG, saya simpan live-nya, silakan nanti dicari-cari sendiri. Saya tanya, ya kan, di sekolah internasional tuh kayak gimana? Buku-buku pelajarannya kayak gimana? Buku pelajarannya itu ada, kalau nggak salah ada 4 mata pelajaran, itu semuanya in English, termasuk kayak matematika, kayak gitu-gitu itu semuanya bahasa Inggris. Buku, itu kelas 1 SD ya, kelas 1 SD. Nah, kalau sekolah kelas 1 SD dikasih buku, buku itu artinya diapain? Dibaca kan? Dibaca. Berarti anak itu harus sudah masuk ke reading. Harus sudah masuk ke nomor 3. Bayangkan, anak itu sudah dikasih buku, tapi belum ngerti sama sekali maksudnya apa. Misalnya, this is a tree, gampang, yang gampang-gampang kayak gitu. This is a tree. Dia nggak tahu tree itu apa, ya kan? Dia nggak tahu tree itu apa karena ya emang benar-benar nggak tahu, belum pernah terpapar sama sekali. Terus nggak tahu gimana itu bunyinya tree, ya, dibaca tree. Kenapa? Karena dia sesuaikan cara membaca bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Karena selama ini mereka bisa bacanya bahasa Indonesia. Kalau TREE itu bacanya tree, gitu kan? Padahal ya, aturan membaca bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu beda. Karena bahasa Indonesia itu phonetic language, tulisannya sama seperti bunyinya, sedangkan bahasa Inggris itu enggak. Bahasa Inggris itu non-phonetic language. Tulisannya sama, bunyinya itu beda. Jadi nggak boleh. Nah, karena mereka belum pernah dengar, jadi mereka baca, ya tulisannya itu dibaca apa adanya gitu. Ya, kan repot. Misalnya ada tulisan Islam, kita baca aja kayak bahasa Indonesia Islam, kan repot. Gimana itu? Nggak bisa, karena dalam bahasa Inggris itu rempong, ribet ya, banyak aturannya, banyak pengecualiannya. Makanya kita harus sudah mendengar dulu, dan harus ngerti dulu. Misalnya tree itu apa ya? Tree itu gambarnya pohon, terus dia tulis pohon. Itu nanti jatuhnya translation lagi, nerjemahin. Ya kan? Kalau nerjemahin, silahkan dibaca lagi. Di highlight Kids Second Language IG kita, itu saya sudah taruh nerjemahin, highlight, nerjemahin tanda tanya, silahkan dibaca. Apa efek nerjemahin? Ya, jadi gitu. Kalau anak kita belum terpapar sama sekali, belum ngerti bahasa Inggris sama sekali, terus tiba-tiba di sekolah dia dapat buku, nanti balik lagi ke situ, pronunciation-nya salah. Kenapa? Karena belum pernah dengar, terus terjemahin lagi, balik lagi kayak kita. Ya, balik lagi kayak kita kesulitan listening, kita kesulitan speaking, karena otak kita nerjemahin, karena otak kita mikir grammar segala macam. Ya, makanya 1 dan 2 ini harus dilakukan di rumah, karena belum tentu nanti di sekolah itu dialokasikan waktu untuk menguasai 2 skill ini. Ya. Ya ada beberapa sekolah yang saya tahu, tapi itu sekolahnya memang biasanya sekolah yang fokus bilingual, atau ada yang sebut ya, ada guru di sini, guru sekolah nasional plus,
itu memang pengantarnya bahasa Inggris. Gitu. Yang kalau pengantarnya bahasa Inggris, anak dapat benefit listening dari gurunya, ya kan? Tapi kan nggak semua sekolah seperti itu. Kebanyakan sekolah adalah sekolah yang pelajaran bahasa Inggris itu 1 minggu 2 jam. 1 minggu 2 jam, paling banyak 1 minggu 4 jam. Itu kalau mau dipakai listening, nggak cukup. Maksudnya nggak cukup, ya beneran. Karena bayangin aja misalnya listening setiap hari harus setengah menit, setengah jam paling enggak. Padahal jam pelajaran di sekolah itu cuma sedikit. Kalau buat listening, gurunya nggak akan ke cover itu pelajaran yang di buku-buku itu nggak akan ke cover. Jadi pengalaman saya sekolah itu saya nggak pernah listening. Memang tidak ada alokasi untuk itu. Jadi harus dilakukan di rumah. Kecuali memang di sekolahnya seperti sekolah yang saya sebutkan pertama tadi. Ya itu beda, ya beda. Ya. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, ini metodenya. Jadi metode kita itu fokus pada input, ya, fokus pada input. Input itu apa sih? Input itu sebenarnya adalah kayak gini. Kalau inputnya listening, outputnya ngomong, ya kan? Itu sama kayak inputnya kita membaca, outputnya kita menulis. Kalau orang dibilangin gini, kamu itu kalau mau nulis, kamu harus banyak baca. Orang percaya. Iya enggak? Harus banyak baca biar bisa nulis. Kalau mau nulis jurnal nih misalnya, mau nulis artikel, publikasi ilmiah, harus banyak baca jurnal juga. Iya enggak? Baca textbook, baca jurnal yang banyak. Sama, kalau mau ngomong banyak, ya harus mendengar yang banyak. Kita nggak akan bisa ngomong kalau kita nggak pernah dengar. Contoh, misalnya bahasa Itali, kita nggak pernah dengar mau ngomong, ya susah. Orang nggak pernah dengar, ya kan? Nah, kita bisa ngomong bahasa kita, bahasa pertama kita, bahasa daerah kita, karena kita mendengar itu setiap hari, every single day. Kita dengar, kemudian kita ngomong. Nah, begitu juga dengan bahasa Inggris, bahasa apapun, kita harus dengar dulu, baru kita expect untuk bisa ngomong. Ya, tapi fokus aja ke listen, fokus aja ke listening. Nah, cara listening seperti apa? Sudah saya kasih di highlight, ada highlight namanya cara listening. Silahkan cek sendiri ya. Nanti kalau saya jelasin semuanya di sini, waktunya jadi lama banget. Terus, yang spesial di metode kita ini adalah kita menggabungkan media. Jadi sebenarnya ya, kalau kita kayak belajar bahasa pertama kita, itu input kita kan dari orang tua ya. Dari orang tua kita, dari orang-orang sekeliling kita. Cuman untuk bahasa Inggris ini, saya tidak menyarankan input hanya dari orang tua, kecuali orang tuanya itu bahasa Inggrisnya bagus banget. Bagus banget. Atau kalau enggak native level lah. Kenapa? Karena kalau bahasa Inggris kita itu masih seadanya, kita masih mispronounce words, ya masih ngucapinnya kadang salah-salah, grammarnya masih salah-salah. Kalau anak itu hanya menerima input dari kita, nanti anak juga akan ikut-ikutan kayak kita, mispronounce words, salah grammar segala macam. Tapi nih ya, metode kita itu menggabungkan dua media. Yang pertama itu media video dan suara. Video ada suaranya ya, harus yang ada suaranya. Kalau video yang nggak ngomong kayak ikan lari-lari itu nggak input, oke? Video harus ada suaranya harus native speaker, itu syaratnya. Nah, anak nanti nonton dari situ sambil mendengarkan suaranya seperti apa. Nah, kemudian digabungkan dengan dari orang tua, ya dari orang tua itu contohnya kayak tadi saya nanya-nanya itu, which one's the color red, which one's the color, ya sebisanya dulu, ya kan namanya. Tapi kalau bahasa Inggris orang tuanya udah bagus, langsung aja hajar, ya hajar. Jadi gitu. Bedanya metode kita ini kita menggabungkan dua media input. Yang pertama media video, yang kedua adalah input dari orang tua, ya. Udah itu aja nih, saya kasih. Butuh konsistensi, resistensi dan intensitas. Iya, itu tulisan kecil-kecil itu penting banget dan ada maksudnya. Konsisten itu berarti harus every single day.
Konsisten itu harus every single day. Nggak harus durasinya lah yang langsung kayak 2 jam, 3 jam, enggak. Setengah jam nggak apa-apa, tapi konsisten setiap hari. Ya, konsisten. Sebenarnya konsisten ngasih anak nonton itu gampang banget. Yang tantangannya itu adalah pertamanya, terutama kalau anak itu nggak biasa nonton bahasa Inggris ya, dia nontonnya biasanya Upin Ipin, atau nonton apa ya, yang bahasa Indonesia, terus tiba-tiba kita switch ke bahasa Inggris, itu yang tantangannya di situ. Tetapi kalau kita udah berhasil melewati itu, selanjutnya itu gampang, tinggal oke, anak nanti pasti nonton gitu. Nah, dulu saya nggak melewati itu. Ya, sekarang juga saya nggak melewati itu. Karena dari awal saya kenalin screen ke anak, itu langsung bahasa Inggris. Jadi saya nggak ada kendala switch bahasa untuk screen-nya. Saya tahu seperti itu dari mana? Dari curhatan ibu-ibu gitu. Dari curhatan ibu-ibu. Anakku nggak mau nonton bahasa Inggris. Emang biasanya nonton apa? Baru deh mereka cerita. Biasanya nonton Upin Ipin gitu. Ya, kalau anak udah bisa dibilangin, ya harus dibilangin, Dek, kita ini sambil mau belajar bahasa Inggris, kita nonton ini dulu ya, 30 menit ya. Gitu. Nanti habis itu boleh deh balik lagi nonton itu. Lama-lama ya, lama dikit-dikit, jangan langsung nggak boleh nonton bahasa Indonesia sama sekali. Harus semuanya bahasa Inggris gitu. Ya repot. Kecuali kalau seperti yang saya lakukan dari awal semuanya dalam bentuk bahasa Inggris. Itu nanti nggak ada kendala. Ya, kemudian resistensi yaitu ya, kalau ada yang bilang, ada yang mention saya gitu di story, kalau ngotot second language pasti setuju. Iya, harus ngotot. Misalnya dikasih ini, anak nggak mau, cariin lagi, ya. Dikasih ini, anak nggak mau, cariin lagi. Harus gitu, harus gitu. Itu namanya resistensi, ya kan? Gimana caranya? Pokoknya sampai ketemu channel yang anak suka. Terus intensitas, ya intensitas itu ya penting ya. Misalnya yang input setengah jam sama yang input 1 jam pasti hasilnya beda ya. Tapi ya itu tadi, yang penting itu, yang lebih penting itu adalah konsistensi. Setengah jam itu sebenarnya udah cukup ya. Tapi kalau misalnya anaknya 1 jam nih, pagi setengah jam, sore setengah jam, ya lebih bagus. Ya, tapi ya tetap harus ikutin aturan WHO. Jangan terlalu banyak juga. Jangan dikasih anaknya 5 jam screen sehari gitu. Meskipun bahasa Inggris ya nggak bagus juga ya. Sampai sekarang anak saya nonton itu 1 jam maksimal. Jadi kita udah setting YouTube. Ya, kecuali di TV itu kita nggak bisa setting. Tapi di komputer, di iPad, itu kita bisa setting YouTube itu maksimal 1 jam. Ya. Kemudian proses. Jadi setelah input, anak itu kan memproses. Kalau dapat input, anak memproses. Nah, pada saat anak memproses ini, orang tua itu harus sabar. Nih, ini penyakit orang tua nih. Saya bilang gini, karena udah kayaknya udah banyak banget gitu loh yang bilang, Mbak, anakku itu udah input loh 3 bulan kok dia nggak output ya. Itu orang tua itu maunya sat buat gitu. Anak sekali dengar langsung bisa gitu. Orang tua itu pengennya kayak gitu. Dan itu beneran loh, penyakit orang tua itu, penyakit orang tua. Makanya saya tulis di sini, butuh sabar, dan sabar. Oke? Jadi kalau anakmu belum menunjukkan tanda-tanda output, ya pokoknya udah fokus aja pada input gitu. Fokus pada input. Kalau anakmu misalnya udah mulai hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tanya tuh. Mulai tanya orang tuanya, "Hey, how many oranges do we have? Let's count. 1, 2, 3." Meskipun awal-awal ya, kalau kita bertanya ya jangan expect anak langsung bisa jawab, langsung gitu ya, enggak ya. Jangan expect langsung gitu. Kalau ekspektasimu terlalu tinggi, nanti stres sendiri. Terus ada tuh bilang gini, anakku itu emang kayaknya nggak bakat di bahasa Inggris deh. Ibu-ibu, kasihan banget anakmu, serius. Maksudnya kok kamu yang menjudge anakmu seperti itu loh. Padahal ya, nih kalau nggak percaya, tanya aja ChatGPT. Kemarin saya nanya, manusia itu sudah dibekali kemampuan untuk bisa acquire language. Itu natural, serius.
Tanya aja ChatGPT kalau nggak percaya. Kemarin saya tunjukin ke yang coaching page 6 itu kalau nggak salah ya, saya share. Saya suka nanya kayak gitu-gitu loh di ChatGPT. Teknologi itu luar biasa, udah pakai gitu, ya. Pakai kayak buat belajar kayak gitu-gitu tuh sekarang udah gampang banget lah, ya. Oke, jadi metode kita itu belajar bahasa Inggris berbasis input. Ya, outputnya nanti kalau anak udah output, anak butuh partner buat ngobrol. Ya, partner buat ngobrol tuh macam-macam. Kalau orang tuanya bisa, ya silahkan, ya langsung. Kalau enggak, berarti ya harus dicarikan partner, gitu kan? Ya, makanya orang tua juga harus belajar. Kalau kayak saya dulu ya, tahun 2018 itu benar-benar anak dan orang tua jalan bareng. Jadi kita sama-sama paham prosesnya. Jadi saya nggak nuntut anak saya terlalu gini, karena saya juga sedang berproses gitu. Tahu maksud saya? Kalau kita prosesnya bareng, itu kita akan tahu rasanya gini loh belajar bahasa gitu. Ya, saya aja belum bisa nanya, masa iya saya nuntut anak saya untuk bisa ngomong panjang gitu. Karena kita sama-sama berproses. Jadi, asik loh belajar bareng sama anaknya. Nah, sekarang lancar ya dua-duanya lancar gitu. Oke, lanjut. Itu ya. Jadi metode kita belajar bahasa Inggris berbasis input. Fokus pada input bukan output, oke? Fokus pada input, udah input aja, input aja, input aja. Ajakin ngobrol. Ya, input dulu, biarin anak dengerin, biarin anak menyerap, memahami, itu pernah saya share ya. Jadi di fase awal-awal itu prosesnya adalah anak sedang memahami bahasa. Jadi kalau misalnya anak ditanya belum bisa jawab, ya nggak apa-apa. Itu belum fasenya, belum waktunya output. Dia sedang memproses. Ya kan? Memproses, memahami. Dan memahami itu misalnya ya, kita ngomong, get me a bottle misalnya. Get me a bottle. Itu nggak sekali anak tahu, kamu bilang a bottle itu anak langsung tahu kalau botol itu yang benda yang ini. Jadi itu butuh multiple times, butuh pengulangan, butuh segala macam, baru akhirnya anak menyadari bahwa oh, botol itu yang kayak gini loh. Ya. Jadi jangan sekali dengar anak langsung harus ngerti. Ya enggak, kita agak beda karena kita itu sebenarnya sudah punya banyak vocab dari dulu zaman sekolah itu. Makanya kita udah tahu banyak benda. Anak-anak kita belum, anak kita belum. Jadi fokus input, ya. Nanti kalau udah waktunya anak output pasti output, ya. Gitu. Nggak mungkin kok anak dipendem itu nggak mungkin, ya. Pasti mereka pengen keluarkan kalau memang itu di otak mereka itu isinya udah itu, gitu. Ya, kayak gini loh. Kita ngisi teko, kita isi teh, keluar nanti pasti teh gitu. Ya. Output itu sesuai inputnya. Kalau udah banyak pasti tumpah gitu. Pasti keluar, nggak akan enggak. Oke? Lanjut. Nah, dari situ itu banyak teman-teman saya kan banyak yang praktekin metode kita ya, terus bilang, "Mbak, anakku ajakin ngobrol dong, anakku ajakin ngobrol," gitu. Terus gimana ya kalau saya yang ngajakin ngobrol sendiri itu saya nggak sanggup, ya kan? Saya nggak sanggup. Makanya akhirnya saya punya tim, ya saya punya tim, nanti saya kenalkan. Terus kita bikin program, karena ajakin ngobrol itu ya nggak bisa kalau langsung aku ajakin ngobrol. Nanti aku bingung, pertemuan pertama apa, pertemuan kedua apa, ketiga apa. Akhirnya kita susun the whole program, kita bikin programnya terstruktur, benar-benar kayak kurikulum. Benar-benar kurikulum, bukan kayak kurikulum. Kita susun kurikulum. Dan itu kita testing beberapa kali. Jadi kayak trial pertama, ya trial pertama itu kita testing kurikulum kita. Kemudian trial pertama itu dulu setelah challenge, ya. Setelah challenge itu kita kasih hadiah, hadiah ke anak-anak pemenang challenge, ada 10 anak. Kemudian kita aplikasikan metode kita coba metode kita. Kemudian, oh apa yang perlu diperbaiki. Kemudian kita lihat juga feedbacknya seperti apa. Terus kita coba lagi di challenge yang kedua kemarin. Dan insya Allah udah
udah bisa dipakai. Ya, metode kita udah bisa dipakai, kurikulum kita udah siap, ya. Makanya saya berani bikin program ini, Output Acceleration Program, itu yang untuk anak-anak. Kemudian untuk yang orang tua ini juga karena banyak banget permintaan, Mbak aku ajarin dong, aku juga pengen bisa ngajarin anakku bahasa Inggris, tapi aku bahasa Inggrisnya masih masih juga nggak bisa ngomong gitu. Nah makanya saya bikin program ini, KSL Coaching for Parents. Ini panjang ceritanya ya, tapi sampai sekarang masih berjalan. Oke, lanjut. Nah, karena ketidaksanggupan saya untuk menjalankan semuanya sendiri, karena nggak mungkin ya saya ngobrol sama anak-anak 10 anak itu yang ngobrolnya satu persatu, ya kan? Seminggu 2 kali itu kalau saya sendiri serius saya nggak sanggup. Ya, saya nggak sanggup. Jadi saya rekrut ini tim kita, ada Miss Emma, say hi. Halo. Nah, itu Miss Emma. Kemudian ada Salma. Salma mana? Halo. Oh ya, tuh itu Salma. Ya itu tim kita. Jadi nanti kayak yang kirim-kirim WA itu kalau saya nggak sanggup ya ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi yang kirim-kirim WA itu tim saya ya, tim kita. Gitu ya. Ya, kalau saya itu fokus yang coaching for parents karena Emma sama Salma belum bisa ya, belum beranak ya. Jadi urusan parents dia belum ngerti kalau ibu-ibu itu kalau belajarnya itu nunggu anak tidur dulu itu mereka nggak tahu itu mereka. Yang tahu saya. Ya, jadi gitu. Ini tim kita. Oke. Ya, sekilas itu penjelasan tentang metode kita ya. Jadi nanti pelaksanaannya biar ada gambaran. Oh, begini loh gitu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan sebelum kita lanjutin ke penjelasan challenge. Ada pertanyaan? Ya. Ya, boleh. Siapa ya? Mbak Farda? Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak Farda? Ini untuk apa? Saya mau tanya pengalaman aja nih ya. Kan untuk input itu saya sudah mulai coba input itu dari Januari. Januari siap. Untuk outputnya itu anaknya itu masih sedikit sih menurut saya. Ini kan sudah 6 bulan ya, proses inputnya. Tapi setiap saya ngomong bahasa Inggris atau ada video atau apa itu dia mengerti. Itu apa termasuk dari proses? Apa dia sudah berproses atau gimana? Loh, iya Mbak Farda. Dari belum mengerti menjadi mengerti itu ada proses. Ya Mbak Farda ini saya udah kenal ya, karena Mbak Farda ini coaching batch berapa ya? 5 ya? Baru selesai kemarin ya. Jadi dari belum mengerti sama sekali tadi loh yang saya bilang. Anak belum mengerti sama sekali sampai akhirnya mengerti kalau benda ini namanya botol dan a bottle in English, itu prosesnya panjang. Ya? Iya. Nggak serta-merta. Nih, misalnya kita dengar orang ngomong apa gitu, bahasa Itali, whatever, apalah gitu. Itu nanti deh kalau Mbak Farda ya semua yang di sini mempelajari bahasa yang benar-benar baru, kayak kasus saya itu di Spanish kemarin sama anak saya, untuk bisa mengerti nama satu benda itu nggak bisa sekali dengar langsung ngerti, sekali dengar langsung ngerti itu nggak bisa, apalagi udah tua gini ya. Jadi harus diulang-ulang sampai akhirnya kita mengerti bahwa benda ini namanya botol, sampai benda ini namanya tisu. Itu butuh proses yang panjang. Jadi kalau anaknya tadinya nggak ngerti, terus jadi ngerti, ya itu sudah proses tersendiri gitu. Ya, nah tapi perlu dicek juga video yang ditonton seperti apa, ya kan, sudah optimal atau belum. Ya kadang itu gini lagi tuh Mbak. Itu kemarin itu dia tuh ngomong bahasa Inggrisnya ya, cuma aku nggak ngerti kan dia belum genah ngomongnya ya, maksudnya belum jelas. Ya belum jelas gitu. Ada yang ngomong apa?
Tekmat gitu. Tekmat aku bingung. Itu gimana ya nanggapin biar tipsnya juga. Tekmat. Iya. Itu sama kayak gini loh Mbak Farda. Dulu Mbak Farda, anak Mbak Farda, waktu belajar ngomong, apakah langsung jelas? Ya itu. Nah itu sama kayak gitu. Belajar bahasa apapun prosesnya sama kayak gitu. Babbling dulu ya kan, ngomong nggak jelas dulu. Habis itu nanti lama-lama jelas. Ya, ya, ya makanya ya setiap kali nonton itu saya itu di cara listening, di highlight cara listening itu saya pasti bilang harus sama orang tua. Kenapa? Kenapa harus sama orang tua? Karena nanti anak itu ngomong sesuai apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Ya, jadi kalau dia nontonnya itu, nanti dia ngomongnya juga itu, karena dia dapat vocabnya dari situ. Kalau orang tua nggak ikut lihat, orang tua nggak ngerti, diomongin anaknya ya nggak ngerti, gitu. Itulah kenapa ya nggak boleh anak dikasih screen sendirian, terus orang tua juga main screen, main HP, nggak boleh. Ya, harus ikutan nonton. Oke, Mbak Farda? Ya, kalau enggak ya anak ya kayak proses dulu ngajarin anak bahasa pertama aja lah. Maksudnya kalau kita belum ngerti ditanya lagi apa nak gitu. What do you mean? What do you mean? Gitu. Baru ngertinya pas setelah seminggu tekmat. Ternyata apa? Take a bath. Oh, take a bath. Take a bath. Oh, I see. Itu kan udah mulai ngomong. Ya sama Mbak Farda, anakku yang bayi ini juga kadang aku nggak ngerti. Hati. Ternyata satu lagi. Coba kayak gitu. Ya, semangat. Tuh udah keluar tuh. Take a bath. Oh, take a bath. Ya, ulangin lagi gitu. Oh, you meant take a bath? Let's go to the bathroom. Let's take a bath. Gitu. Itu kalau seumpama ini dia sekarang lagi suka satu lagu tuh ya, kayak lagu ABC sama Muffin Man, itu apa diulang terus apa mulai ulangi terus sampai anaknya bosan. Kalau anaknya minta ganti baru ganti. Kalau anaknya belum minta ganti jangan ganti. Oke, itu prinsipnya. Pengulangan. Terima kasih ya, Mbak. Oke, sama-sama. Oke, kita lanjutin ya ke challenge. Silahkan. Ada pertanyaan, mau bertanya lagi, Mbak. Pertanyaannya kita batasin 3 ya, karena nanti habis ini masih ada penjelasan. Oke, apa pertanyaan siapa ya yang bertanya? Boleh saya tanya langsung, Mbak? Boleh, silakan Mbak Arifah. Iya, aduh Mbak, terima kasih banyak ya sebelumnya waktunya. Saya juga termasuk pejuang anak yang bisa ngajarin bahasa Inggris secara mandiri gitu. Dan saya bersyukur banget ketemu Instagramnya Mbak gitu. Nah sejauh ini tuh sebenarnya caranya Mbak tuh udah saya adopsi dari lama sebenarnya. Cuma untuk improve-nya lagi ke depannya itu karena mungkin saya juga kurang search gitu ya, cari gitu-gitu. Jadi saya pingin nanya karena kan Mbak udah lebih lama nih ngejalanin sistem listening dan speaking ini input pertamanya, betul. Nah, kalau di kasus anak saya gini nih Mbak, jadi dia sekarang usianya sudah 6 tahun. Untuk ngomong itu udah bisa TikTok lah untuk bahasa Inggris itu. Cuma ada kesalahan di grammar-grammarnya sendiri gitu loh Mbak. Nah, kayak gimana itu contohnya? Contohnya misalnya kayak misalnya I like orange, padahal kan an orange kan kayak gitu. Nah, itu baiknya gimana ya, Mbak? Apakah saya harus betulin? Apa biarkan aja anak biar merasa pede apa gimana tuh baiknya kalau begitu? Oke, siap. Kalau ada kesalahan ya. Iya, ada kesalahan. Siap, langsung saja ya saya jawab. Kalau ada salah di anak saya perbaiki, saya ulangi. Tapi saya nggak bilang, oh itu salah. Enggak, saya nggak bilang gitu. Saya ulangi. Misalnya, I like orange atau gimana? Oh, you like oranges? Gitu.
You like oranges? Karena like itu harus belakangnya itu plural. Aturannya kan gitu. Misalnya, Iya. I like dogs gitu. Misalnya dia bilang, I like a dog. Nah, enggak. I like dogs. Oh, do you like dogs? Gitu. Saya ulangin gitu. Kemarin tuh Fadil itu apa ya? Oh, dia itu sekarang itu lagi, kalau saya amatin, dia itu lagi sering kebalik-balik pakai many sama much. How much? How many? Oh iya betul. Nah, Sama itu juga kayak much gitu. sama many. Nah, itu dia nanya apa ya kemarin itu how much? Oh, do you mean how many? Saya bilang gitu. How many? Tuh. Terus Oke. tapi enggak saya bilang enggak pakai much itu salah. No. Enggak usah bilang salah-salah. Langsung aja diulangin. Nanti kalau anak gitu lagi, ulangin lagi. Gitu aja terus. Dulu Fadil itu kan dia nggak tahu grammar ya. Jadi dia nggak tahu kalau verb to itu ada regular, irregular. Dia bilang see itu verb 2-nya. Dia tahu kalau in the past itu ditambahin ed gitu biasanya ya kan. Terus dia bilang seed gitu, seed. Oh, do you mean you saw? Saya gitu. Oh, you saw that? Oh, gitu. Jadi saya ulangin gitu. Ya. Oke, Mbak. Karena gini, saya pernah nih punya teman, ya kan? Oh, saya punya teman. Anaknya itu nerapin metode kita juga bahasa Inggris, pakai metode kita. Terus suatu ketika kita tuh lagi keluar bareng gitu ya. Kita semobil, terus Fadil sama anak teman saya ini ngobrol in English. Terus Fadil nanya, do you have ngobrolin apa game kayaknya, do you have this sort apa gitu, this sort gitu. Terus anaknya itu jawab gini, yes I have gitu, yes I have gitu. Itu kan salah, secara grammar kan salah kan. Tapi saya perhatiin orang tuanya itu kalau anaknya salah itu dibiarin. Akhirnya ke bawah terus. Terus orang tuanya yang saya bilangin gini, gini loh, kalau misalnya anaknya ada yang salah kayak gitu, diginiin, oh you do gitu misalnya, do you have this sort? Terus misalnya anaknya bilang yes I have, tuh kamu harus bilang gini, oh do you mean you do gitu. Gitu. Jadi gitu, tahu kan maksud saya? Iya, jadi grammarnya itu sambil jalan ya Mbak ya, jadi kita koreksinya gitu. Oke. Betul. Mbak, sama satu lagi nih Mbak, maaf. Jadi sekarang anak saya tuh udah mulai memasuki dunia baca juga kan Mbak, karena umurnya sudah 6 tahun. Nah, saya kebingungan nih Mbak, apa yang harus dikejar lancar belajar baca dengan Indonesianya dulu? Karena kan belajar baca Indonesia dengan Inggris kan beda. Gitu ya. Nah, kalau Mbak gimana tuh ngejarnya? Gini, jadi kalau masalah membaca itu sebenarnya saya selalu lihat usia. Kalau saya dulu ajarin anak saya membaca itu usianya 4 tahun. Usia 4 tahun itu dia udah lancar ngomongnya, terus saya mulai ajarin membaca dikit-dikit. Ya umur 5 tahun baru dia lancar. Nah, saya ajarin dulu bahasa Inggris. Kenapa? Karena saya mikirnya, oke, anak saya perlu bisa membaca bahasa Indonesia itu nanti kalau sekolah. Katakanlah dia usia 6 tahun. Nah, sekarang usianya baru 4 tahun. Jadi, saya masih punya waktu 2 tahun, misalnya saya pakai untuk ngajarin bahasa Inggris aman. Ya kan? 2 tahun ini saya ngajarin bahasa Inggris, nanti 6 tahun saya ajarin baca bahasa Indonesia, karena nanti persiapan mau sekolah. Tapi kalau anak udah usia 6 tahun, sebentar lagi sekolah, saya rekomendasikan ajarin bacanya sesuai nanti sekolahnya itu pakai bahasa apa. Kalau sekolahnya nanti pakai bahasa Indonesia, mending ajarin baca bahasa Indonesia dulu. Tapi kalau nanti sekolahnya itu all in English, ajarin bahasa Inggris dulu nggak apa-apa. Jadi yang kalau masalah ini harus disesuaikan kondisinya. Oh gitu, baik. Baik. Iya benar. Oke. Iya, makasih ya Mbak. Sama-sama. Yuk. Oke, ini masih ada satu lagi Mbak pertanyaan. Oke, boleh di chat ya? Iya. Yang mana nih, Dek? Yang ini kalau Iva Nuriza. Yang mana? Yang kalau nggak mau itu ya? Ini pertanyaannya gini, saat input video percakapan, anak belum mengerti apa yang dibicarakan di video.
Jadi kadang suka tanya, Bunda, kenapa kok si A pergi? Kenapa ini, kenapa itu? Ya, itulah kenapa awal input saya rekomendasikan pakai songs, lagu. Oke, Karena Mbak, tapi belum selesai. Oh, belum selesai. Belum. Oke, terus? Nah, ketika anak bertanya, apakah kita stop dulu videonya, atau kita jelaskan dulu, atau dijelaskan ketika videonya berakhir. Jadi udah selesai. Oh, gitu. Oke. Ya, itulah kenapa untuk input pertama saya nggak rekomendasikan langsung percakapan. Kenapa? Anak belum punya vocabnya. Itu sama kayak misalnya ya, contoh saya selalu pasti bahasa yang benar-benar kita nggak ngerti. Kalau bahasa Inggris tuh vocab kita udah banyak, oke? Jadi kita udah ngerti, nonton bahasa Inggris kita udah ngerti. Tapi kalau kita nonton bahasa Portugis misalnya, ya, itu langsung kalau langsung percakapan otak kita ya puyeng. Oke? Coba deh cari kartun for kids gitu, Portugis gitu. Terus kita tonton, kira-kira kita bisa memproses itu enggak? Kira-kira kita bisa memproses itu enggak? Saya selalu rekomendasiin di awal itu pakai lagu. Kenapa? Karena lagu itu lebih mudah dipahami dan di situ kita ngumpulin vocab. Ngumpulin vocab itu kayak gini loh. Kita mau bikin dinding, kita mau bangun dinding. Vocab itu adalah batu batanya. Ya. Kalau kita punya banyak vocab, itu nyusunnya itu gampang. Tinggal susun, nanti tinggal dikasih penghubung semen-semen itu. Tapi kalau kita belum punya vocabnya, ya susah. Gitu maksud saya. Jadi di awal itu rekomendasi saya mending pakai lagu dulu. Ya, nah, nanti kalau anak udah punya banyak vocab baru ke percakapan. Oke, itu dulu ya. Nanti kita lanjutin soalnya ini nggak kelar-kelar nanti. Ya, oke Dek, silahkan untuk penjelasan challenge. Oke. Ya, oke. Lanjut. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Salma Istifaiyah, biasa dipanggil Salma, salah satu tim dari Kids Second Language. Nah, di sini saya mau menjelaskan ya tentang Kids Second Language Holiday Challenge. Nah, KSL Holiday Challenge ini udah yang ketiga. Yang pertama tahun 2022 Juni. Yang kedua tahun lalu. Yang kedua Desember 2022. Nah, ini yang ketiga. Jadi kemarin kan udah kita share rules tentang KSL Holiday Challenge ya. Boleh next, Miss Emma. Oke. Nah, KSL Holiday Challenge ini diselenggarakan karena buat ngisi liburan anak. Jadi biar bisa lebih bermanfaat gitu ya liburannya. Nah, tujuannya memulai input agar menjadi kebiasaan di rumah. Nah, kalau rame-rame kan kita jadi lebih semangat ya, apalagi kalau ada hadiah-hadiahnya gitu ya. Oke, lanjut lagi Miss Emma. Oh, ini nggak dibacakan dulu? Udah, memulai input agar menjadi kebiasaan di rumah. Tujuannya, bentar. Nah, kita lakuinnya rame-rame biar lebih semangat ya. Oke. Kemarin di rules yang udah kita share, kan ada satu orang tua mengajak anak menonton video yang akan kita share. Nah, video yang akan kita share itu sudah kita sesuaikan. Nah, kita mulai dari level 0 dulu ya, karena kita emang benar-benar memulai dari awal. Jadi sudah disesuaikan dari tim Kids Second Language. Nanti kita share juga target dari video yang kita kirimkan. Jadi ada target vocabnya anak dapat vocab apa kalau nonton itu, terus target anak bisa ngomong apa, bukan ngomong sih, dengar apa di video itu gitu ya. Nah, selain dari video yang kita share, itu para bu-ibu atau bapak-bapak ini juga harus nyariin konten yang anak-anak suka ya. Maksudnya kan kalau konten yang mereka suka kan yang tahu cuman orang tuanya ya. Jadi kita nggak tahu. Jadi kita kasih sesuai dengan dari kita, udah kita atur, udah kita struktur, ada strukturnya. Tapi orang tua juga harus mencarikan video sesuai minat anak. Nah, dalam satu hari itu ada 30 menit. Nanti 30 menit itu nonton video dari kita, boleh berapa kali diulang. Terus nanti juga nonton video dari
pilihan sendiri gitu ya. Oke. Next, Mbak. Nah, gimana sih cari videonya? Jadi get a video. Jadi para ibu bapak-bapak ini nyari ya video sesuai anak. Misalnya anak suka apa? Suka apa ya? Kartun gitu ya misalnya. Gimana Mbak? Nggak kedengeran Mbak Farid. Ini ya, misalnya suka kartun atau suka apalah. Suka yang nggak kartun, suka kartunnya hewan-hewan gitu kan, macam-macam anak-anak. Jadi nanti videonya yang pilihan sendiri silahkan disesuaikan sama minatnya anak ya. Biar anaknya itu nyaman sama bahasa Inggris gitu. Biar nggak ada tekanan gitu, diajak nonton bahasa Inggris. Biar mereka enjoy. Nah, habis dapat videonya, terus ditontonnya sama-sama ya, bareng-bareng. Kayak yang tadi disampaikan Mbak Farid, kalau jangan dikasih screen time sendiri gitu ya. Jadi orang tua juga harus mendampingi gitu. Oke. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya ya. Oke, halo ibu-ibu, gimana kabarnya? Selamat siang, perkenalkan nama saya Emma. Saya juga salah satu tim dari Kids Second Language. Di sini saya akan menjelaskan gimana sih caranya buat ikutan challenge-nya Holiday Challenge dari Kids Second Language. Nah, dari poin yang pertama tadi udah disampaikan sama Miss Salma, kalian atau ibu-ibu dan anak-anaknya akan mendapatkan link video dari kita. Ya, terus yang kedua akan mencarikan video untuk anaknya sendiri sesuai dengan level anak dan sesuai dengan minat anak. Dan yang ketiga, ditonton bersama selama 30 menit. Dan nanti setelah itu bisa direkam dan diposting di Instagram dengan memberi hashtag KSL Holiday Challenge dan mention Kids Second Language. Soalnya kalau nanti nggak di-mention, kita nggak tahu kalau itu ternyata juga ikut ngepost di Instagram. Oke, lanjut. Nanti semua video yang kita terima pasti akan kita repost. Jadi misalkan kita udah di-mention dan juga udah pakai hashtag, tapi ternyata belum di-repost, itu ke DM kita ya, di info kalau belum di-repost. Soalnya kalau pakai Instagram private itu nggak bisa nge-repost dari kita. Nah, nanti buat yang rajin post tiap hari selama seminggu akan dipilih untuk menjadi pemenang. Tapi nggak bisa semua yang rajin setiap hari mengirim akan dijadikan pemenang ya. Jadi akan dipilih hanya 5 pemenang untuk mendapatkan pendampingan full dari Kids Second Language selama 1 bulan. Nah, selama 1 bulan itu nanti akan ada 8 kali live session. Oke, and then setelah 8 kali itu, setiap minggunya kan ada 2 kali live session. Nah, 2 kali live session itu sebelum live session akan dikirimi video link input juga. Nah, nanti setelah kan nanti 1 minggu 2 kali pertemuan live session. Sebelum live session akan dikirimi link input. Jadi total 1 minggu ada 5 hari dari kita. Hari pertama untuk mengirim link input, hari kedua untuk live session, hari ketiga juga link input, terus hari keempat live session, dan yang terakhir akan dikirimi assessment. Nah, nanti assessment-nya bisa berupa worksheet, bisa berupa bikin video, atau bisa berupa quiz dari kita. Gitu. Oke, ada yang ditanyakan Ibu-Ibu? Oke, sip. Ya. Mbak mau tanya lagi, untuk videonya itu nanti yang di-post itu berarti 2 tema ya, yang dari Kids Second Language sendiri sama yang tema kita pilih sendiri setiap harinya, begitu ya? Satu aja nggak apa-apa. Satu aja nggak apa-apa. Satu aja nggak apa-apa. Baik, terima kasih. Oke.
Oke. Oh, ada yang tanya. Tanya lagi di chat. Miss mau izin tanya. Silahkan, boleh. Mau tanya kan tadi challenge-nya itu 30 menit nonton video ya. Itu harus full atau misalnya boleh dijeda? Soalnya kadang 10 menit atau 15 menit kadang suka udah bosen terus minta udahan. Boleh. Jadi 30 menit itu sehari ya. Jadi misalnya pagi 10 menit, siang 10 menit, malam 10 menit, nggak apa-apa. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Buat postingan di Instagramnya bisa lewat story, reels, atau feed ya? Nggak dibatasin? Nggak lewat dibatasin. Cuman story aja. Story aja boleh. Mau dibikinin reels boleh. Ya. Yang penting itu tadi, mention sama hashtag. Ya. Kalau misalnya belum di-repost, aku udah ini kok, tapi nggak di-repost gitu. Ya. DM ya. Oke. Miss mau tanya, jika ingin memanage screen time, apakah bisa inputnya lewat read aloud, buku berbahasa Inggris? Boleh, ya. Kan di di postingan kita saya udah pernah post. Jadi input itu ada 3 cara. Input dari orang tua, murni dari orang tua, itu seperti yang kita lakukan di bahasa pertama kita, ya kan? Terus input pakai video, terus kombinasi. Ya, jadi ada 3 cara. Nah, kita pakai cara yang ketiga, kombinasi input dari orang tua dan input pakai video dan orang tua. Gitu. Jadi tapi kalau nggak mau pakai video ya nggak apa-apa. Gitu. Ya. Oh iya, tadi belum diinfo kalau setiap mengirimi link input akan dikirimkan juga target vocab serta target grammarnya. Ya ini ada yang tanya soalnya. Oh ya, gitu. Oke, jadi sebenarnya ini tuh jadi challenge pertama, kedua, ketiga itu beda semua ya. Nah, challenge ketiga ini kita perubahannya salah satunya itu. Kalau challenge pertama, kedua itu videonya kita bebasin, udah pokoknya pilih sendiri. Ya, tapi di challenge ketiga ini saya mau aplikasikan metode yang kita pakai untuk output acceleration program. Ya, jadi metode kita yang untuk anak-anak itu output acceleration program seperti tadi dijelaskan. Itu selain live session kita ada kirim link untuk ditonton di rumah. Nah, challenge ketiga ini makanya linknya kita kasih, dan link yang kita pakai itu sudah terstruktur gitu maksud saya. Oh, lagu ini misalnya pakai lagu ya. Oh, lagu ini itu nanti anak bisa belajar apa sih dari lagu ini gitu. Misalnya, oh anak bisa dapat vocab buah-buahan, anak bisa dapat vocab tentang sayur-sayuran, anak bisa dapat vocab tentang anggota tubuh misalnya. Itu semuanya kita rinci gitu. Selain dapat vocab, jadi nanti kita info ke orang tua bahwa lagu ini nanti targetnya anak itu dapat vocab ini. Kemudian ada grammarnya juga, misalnya anak bisa menggunakan kata cara menjawab pertanyaan do, misalnya do you have cars atau do you have toys, itu kan ada caranya, cara menjawabnya. Nah, itu ada targetnya. Maksudnya ya nggak harus anak langsung bisa, enggak, tapi dari situ anak bisa belajar itu gitu. Ya, dan itu nanti kita info barengan sama linknya, kita info. Oke. Mau tanya, Mbak? Boleh. Itu nanti yang di video itu ketika semua yang ada itu apa Mbak? Itu videonya itu waktu anaknya nyanyi-nyanyi atau waktu anaknya nonton video itu gitu? Yang waktu nonton aja, karena kalau nyanyi-nyanyi, kalau anak udah mulai nyanyi, itu kan artinya anak udah output ya. Kalau anak baru pertama input, anak biasanya belum bisa gitu, belum bisa mengikuti, baru menyerap, baru mendengarkan. Jadi kalau memang anaknya baru di fase yang mendengarkan, hanya input, ya anak nonton sama orang tuanya, kan kayak kemarin saya taruh story itu loh. Jadi saya sama anak saya dengerin video lagu bahasa Arab, saya sambil nyanyi-nyanyi. Nah, yang nyanyi-nyanyi orang tuanya. Kalau anaknya masih diem aja nggak apa-apa. Ya. Yang nyanyi-nyanyi orang tuanya, ya.
Kalau kelewatan story saya, coba deh, masih ada nggak ya? Jadi kemarin kita nyanyi-nyanyi bahasa Arab itu, saya nyanyi-nyanyi, anak saya diem aja, nggak apa-apa. Gitu. Jadi ya. Kalau semua Mas dibagi 3 ya, 10 menit 10 menit. Jadi anaknya itu cuma nonton aja gitu, enggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa, ya jangan dipaksa. Dek, kamu nyanyi. Aku Enggak, mau bikin video nih. Dia tuh kalau yang video seperti nonton Katuri itu dia kadang cuma diem aja terus ketawa-ketawa gitu aja reaksinya. Nah, Kalau yang Mbak Farda kayak lagu-lagu gitu, tuh Pak, ngerti nggak? Dia ketawa-ketawa, ngerti nggak? ngerti ya. Iya, iya, kalau nggak ngerti ya nggak ketawa-ketawa. Ya Iya, kan? soalnya kan kalau anakku tuh kan kalau yang video ada ceritanya sama video lagu itu beda ekspresi apanya ya, reaksinya gitu. Makanya aku tanya itu yang di video itu atau kan Mbak Farda udah diajarin tuh, kalau anaknya ketawa, ditanya dong, hey, why did you laugh? Nah, iya, gitu. sering tanya sudah. Itu kalau seumpama dia waktu nonton video terus mengeluarkan reaksi gitu ya, itu waktu aku tanya itu enggak apa-apa masuk dalam video itu. Ya nggak apa-apa Mbak Farda. Semakin aktif orang tuanya itu semakin bagus ya. Orang tuanya jangan diam aja. Orang tuanya, makanya kan saya selalu kasih tuh, makanya tonton tuh, lihat ya, di highlight cara listening itu nggak ada ceritanya orang tua diam aja. Anaknya nonton video lagu nyanyi-nyanyi, orang tuanya ikut nyanyi gitu. Soalnya kadang aku kalau yang dia ketawa-ketawa nonton Katuri, aku udah ngerti tuh Katurinya ngapain. Nah tuh kan, malah orang tuanya nggak ngerti. Mbak Farda nonton lah. Nonton sendiri, oke? Tuh orang tua tuh gitu, orang tua itu ya sukanya nuntut anaknya bisa, orang tuanya nggak ngerti, ya harus belajar Mbak Farda, belajar pakai Katuri, oke? Ya, sip. Ada lagi? Nggak ada lagi ya? Oke, kalau nggak ada lagi, saya anggap paham, clear. Kalau misalnya nanti masih ada yang belum clear juga, silahkan bisa WA atau DM ya. Oke, saya akhiri ya. Challenge itu nggak penting siapa yang datang duluan. Oke, yang penting adalah siapa yang bertahan sampai akhir. Ya, tuh. Siapa yang bertahan sampai akhir, yang nggak bolong-bolong. Nah, konsistensi itu penting. Terus pesan saya lagi ya, pesan saya lagi. Challenge itu cuma 7 hari. Oke? Jangan stop setelah 7 hari, nggak ada challenge terus nggak input. Ya nggak akan jadi apa-apa. 7 hari itu belum kerasa. Harus tetap dilanjutkan sendiri di rumah. Ya. Kalau 7 hari berharap lihat hasil itu susah. Ya. Tapi coba deh setengah tahun, 1 tahun. Ya. Kalau masih nggak ada hasilnya, bilang ke saya. Tak ganti metodeku. Itu mulai tahu mulai besok. Mulai besok, mulainya besok, hari Senin, oke? Jadi mulainya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oke, terakhir Minggu. Habis itu nanti kita pengumuman siapa yang menang, ya. Tapi bukan berarti yang nggak menang itu gagal ya, enggak. Ya, yang nggak menang bukan berarti gagal. Karena ini itu, jadi input itu adalah maraton. Input itu maraton, nggak yang sebulan langsung beres, langsung lancar, nggak. Belajar bahasa itu nggak gitu. Panjang ceritanya, ya. 6 bulan, 1 tahun, coba deh. Nanti biasanya nggak sampai 6 bulan, nggak sampai 1 tahun tuh. Udah saya sering post kan. Mbak, anakku yang tadinya nolak-nolak nonton bahasa Inggris, sekarang udah bisa ngitung 1 sampai 5, gitu kan? Udah mulai tuh kelihatan hasilnya. Itu nggak sampai 6 bulan itu. Rata-rata paling 1 bulan, 2 bulan tuh udah mulai. Anakku 3 bulan. Tuh 3 bulan tuh, anakku 3 bulan katanya tuh. Mamanya kalah cepet, mamanya masih belum ngerti. Ya kan? Nah, Anda pikir anak-anak itu pinter, ya lebih pinter daripada kita. Kita itu otaknya, pikirannya udah banyak. Oke, udah gitu aja ya. Yuk ibu-ibu, kita foto dulu yuk. Share screen-nya boleh ditutup deh, difotoin ya. Mau saya pamerin di Instagram. Boleh on cam?
Luar biasa ya. Ya ampun, ini saya belum kenal semua. Kapan-kapan lah, makanya kalau sesi banyak gini nih saya ini ya nggak sempat kenalan ya. Kalau sesi kecil-kecil tuh baru deh. Ya 5 orang, 6 orang gitu baru kenal. Oke, sip, Dek, kamu screenshot ya? Oke. Oke, sip. Oke, terima kasih ya Ibu-ibu sudah menyempatkan. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Jadi Amin. ya, jadi kita spend time itu ada hasilnya gitu ya, ada manfaatnya, nggak cuman yang nggak jelas ngerumpi-ngerumpi ya kan. Mbak, ini boleh sambil share screen terus foto lagi, soalnya kalau sambil share screen itu kotak-kotaknya lebih gede. Oh boleh, Ya. silakan coba gimana. Kotak-kotaknya lebih gede yang mana ini? Lebih kelihatan orang-orangnya. Oh gitu, terus gitu. Ya, sebentar. Oke. Di screenshot. Udah. Page-nya ada berapa page ini ya? Udah? Udah apa belum? Oke, udah. Oke, sip. Terima kasih Ibu-ibu semua. Sama-sama. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat sore. Sore, Mbak. Ya, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya?